Mungkin kalau saya bilang Indonesia, semuanya kepalkan tangan udara dan bilang pasti bisa. Gampang ya? Indonesia Pasti bisa. Indonesia Pasti bisa. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi buat semua sudah hadir di sini. Thank you. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kesempatan hari ini. Kesempatan di mana akan ada penandatanganan MOU dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan Meridiana Group. Terima kasih juga atas kesempatannya menunjukkan sebagai duta kesehatan, karena kami di Meridiana Group sangat-sangat terhormat untuk bisa berkolaborasi dan bisa berkontribusi lebih banyak lagi, khususnya di dunia kesehatan dan membuat Indonesia lebih sehat lagi pastinya. Beberapa bulan yang lalu, lebih tepatnya tahun lalu, Pak Menteri sempat berkunjung ke Meridiana Group. Kehormatan bagi kami untuk bisa menerima beliau. Pak Menteri juga men-sharingkan banyak sekali wawasan-wawasan dan juga update-update tentang apa saja yang sudah dikerjakan. Saya ingat banget di podcast itu pun juga banyak banget ditonton, bukan hanya di YouTube, di Instagram, di TikTok, ya bahkan jumlah view-nya lebih dari 10 juta orang yang menonton, belum lagi yang di-forward di WhatsApp group gitu. Dari situ akhirnya bukan hanya sekedar diskusi, tapi ada keberlanjutan. Di awal tahun 2024 ini, lebih tepatnya di bulan Maret, makanya ketika dari Kemenkes menghubungi dan mengajak mengeksplor kemungkinan untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama dan bagaimana kita bisa bersinergi, kami dari Meridiana Group, khususnya saya sendiri, sangat welcome kemungkinan-kemungkinan itu. Dan maka dari itu, dari sejak bulan Maret sampai hari ini banyak meeting yang dimana kita berdiskusi dan sampailah hari ini. Bagi saya, kesehatan itu satu hal yang sangat penting, dan saya kira bukan hanya saya, ataupun pasti setuju. Dengan adanya kesehatan, kita bisa mewujudkan dan mencapai mimpi-mimpi kita. Dengan adanya kesehatan, bahkan kita juga bisa menikmati kerja keras kita. Harapan saya cuma satu sesungguhnya kalau ditanya untuk Indonesia apa sih? Of course tentu saja selain fasilitas kesehatan, bagi saya yang paling penting itu sebenarnya literasi kesehatan. Karena kalau kita ngomongin ada literasi keuangan, ada literasi digital gitu. Tapi literasi kesehatan itu menurut saya menjadi faktor yang paling penting. Kualitas literasi kesehatan seseorang itu akan sangat membentuk kualitas hidupnya. Saya ingat banget ketika Pak Menteri sharing di podcast saya, Pak Budi sharing bahwa ternyata di Indonesia itu faktor kematian yang paling tinggi penyebab kematian, ada yang tahu apa? Yang pertama itu adalah stroke. Yang kedua, itu adalah stroke ya. Stroke. Bahkan itu Pak Budi mention kalau nggak salah sekitar 300.000 per tahun. 300.000 per tahun itu stroke. Yang kedua itu adalah jantung, sekitar 250.000 orang per tahun. Termasuk pemain badmintonnya Cina, yang kita lihat sendiri, olahraga, atlet, tapi tetap saja. Dan yang ketiga itu adalah kanker, sekitar 234.000 per tahun, kira-kira seperti itu. Dan yang lebih menarik lagi, sesungguhnya penyakit-penyakit itu bisa dihindari, bisa dicegah, bisa diminimalisasi, dan bahkan untuk penyakit seperti kanker pun, sesungguhnya asalkan dideteksi lebih dini, itu bisa diobati. Pak Menkes bahkan punya pengalaman pribadi, ya kan, bahwa kalau kanker itu stadium 1, dengan teknologi yang ada sekarang, 90% itu bisa terobati. Dan sebenarnya fasilitas aksesnya di Indonesia pun juga sudah banyak yang dilakukan untuk bisa melakukan preventif seperti itu. Tapi yang menariknya, Pak Menteri sempat bilang, jadi kamu kan wanita, kalau kanker wanita itu biasanya paling banyak adalah breast cancer. Sudah dilakukan pencegahan, bahkan di puskesmas 10.000 puskesmas sudah diberikan USG. Mereka bisa datang ke situ, mereka bisa cek, dan itu sudah bisa dilihat sesungguhnya. Kalau butuh lebih lagi ada mammogram. Tapi apa yang terjadi? Banyak dari mereka nggak melakukan. Kenapa? Karena takut. Takut apa? Takut berhadapan dengan kenyataan. Takut nanti kalau ternyata ada deteksi, terus gimana dan seterusnya. Padahal banyak hal yang sesungguhnya bisa dilakukan.
Nah dari situlah saya bisa melihat bahwa literasi kesehatan itu penting banget, karena walaupun mungkin udah banyak yang dilakukan, tapi kalau pemahamannya tidak tepat, akhirnya pengolahan informasi itu tidak membuat mereka mengambil keputusan yang tepat terhadap kesehatan mereka masing-masing. Dan untuk itulah semoga dengan adanya kolaborasi dan sinergi lebih lagi bersama-sama dengan Meridiana Group dan juga Kemenkes, ini bisa dilakukan. Dari Meridiana Group tentu core bisnis kita bukan di dunia kesehatan. Core bisnis dari Meridiana Group sesungguhnya kita di bidang edukasi, memberikan sumber daya, pengembangan sumber daya manusia, dan juga sosialisasi. Ya, bersyukur dengan platform yang kami punya, kami bisa reach out jutaan orang yang ada di Indonesia. Dan semoga dengan apa yang kami punya yang bisa kami kontribusikan dan bisa membantu Kemenkes mengachieve hal-hal yang memang sudah direncanakan menuju Indonesia sehat. Kesehatan satu hal yang pastinya paling penting, dan mungkin di akhir kata saya kasih pantun aja kali ya biar kita semangat ya. Jalan-jalan ke Sibolga. Jangan lupa mampir ke pasar pagi. Kesehatan adalah harta yang paling berharga. Mari kita jaga supaya masa depan kita lebih baik lagi. Yeay. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Bersama kita wujudkan Indonesia lebih sehat. Indonesia pasti bisa. Thank you.